Awas, Anda mungkin sedang memeluk musuh paling mematikan dalam selimut setiap malam. Musuh yang tidak terlihat, namun memiliki rekam jejak mematikan yang mencengangkan. 8 dari 10 kasus stroke pada lansia dipicu oleh kebiasaan sepele yang kita anggap remeh. Ini bukan tentang kolesterol, bukan tentang diabetes, tapi tentang sesuatu yang bisa Anda ubah hari ini juga. Bayangkan, seorang nenek yang setiap hari ceria, aktif dan penuh semangat, bisa saja bangun pagi dalam kondisi lumpuh karena satu kesalahan fatal yang ia lakukan selama puluhan tahun di tempat tidur. Apa rahasianya? Saya akan bongkar semuanya, dan informasi ini bisa jadi penyelamat hidup Anda atau orang yang Anda sayangi. Selamat datang Bapak dan Ibu hebat di channel Sahabat Lansia Sehat. Di sini, kita tidak hanya berbagi teori, tapi juga solusi nyata yang bisa langsung Anda praktekkan untuk menjalani masa emas dengan sehat, bahagia, dan bermartabat. Jika ini kunjungan pertama Anda, saya ucapkan selamat datang di rumah digital kita. Sebelum kita menyelami informasi yang bisa menyelamatkan nyawa ini, saya mohon bantuan Anda untuk menyebarkan edukasi ini. Tekan tombol like sekarang juga jika Anda peduli dengan kesehatan otak Anda atau orang terkasih di rumah. Subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan setiap tips kesehatan terbaru kami. Di kolom komentar, silakan tulis asal kota dan usia Anda, serta ketik siap ubah kebiasaan jika Anda berkomitmen untuk menerapkan tips yang akan saya bagikan. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga WhatsApp atau Facebook Anda, karena satu klik dari Anda bisa jadi penyelamat nyawa. Ingat, stroke tidak pilih-pilih korban, tapi kita bisa memilih untuk mencegahnya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita nyata yang mengubah cara pandang saya terhadap posisi tidur. Beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan seorang pasien bernama Ibu Isna, seorang nenek berusia 68 tahun. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat energik. Setiap hari ia memasak, merawat kebun sayur, dan bermain dengan cucu-cucunya. Beliau adalah potret lansia sehat yang kita semua idamkan. Suatu pagi, Ibu Isna terbangun dengan pusing yang sangat hebat hingga ia tak mampu berdiri tegak. Lebih buruk lagi, ia merasakan kesemutan yang merambat di seluruh sisi kiri tubuhnya. Keluarga yang panik segera membawanya ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya melonjak drastis hingga 200/120 mm/Hz girayung, angka yang sangat berbahaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, para dokter menemukan hal yang mengejutkan. Selama lebih dari 30 tahun, Ibu Isna memiliki kebiasaan tidur dengan bantal tebal yang membuat lehernya menekuk ekstrim. Ia merasa posisi ini paling nyaman dan membantunya cepat terlelap. Tanpa disadari, kebiasaan ini telah menjadi bom waktu yang siap meledak. Selama puluhan tahun, posisi leher yang tertekuk ekstrim itu menekan pembuluh darah vital yang menyuplai oksigen ke otak. Tekanan yang berkelanjutan ini membuat jantungnya bekerja ekstra keras untuk memompa darah, yang memicu lonjakan tekanan darah berbahaya hingga nyaris menyebabkan stroke fatal. Sungguh, sebuah kebiasaan sepele yang nyaris merenggut nyawanya. Alhamdulillah, setelah mengubah posisi tidurnya dan menjalani terapi, kondisi Ibu Isna perlahan membaik dan kini beliau bisa kembali beraktivitas normal. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hal kecil yang kita abaikan bisa menjadi ancaman besar. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan fundamental yang tidak bisa dihindari. Pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, dinding arteri menjadi lebih kaku, dan sistem peredaran darah tidak seefisien masa muda. Hal ini membuat lansia sangat rentan terhadap gangguan aliran darah, terutama ke organ vital seperti otak. Otak adalah pusat komando yang membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang konstan. Jika aliran darah ini terganggu, bahkan hanya beberapa menit, sel-sel otak bisa mulai rusak permanen. Inilah mengapa posisi tidur yang salah bisa menjadi pembunuh senyap. Penelitian medis menunjukkan bahwa mayoritas kasus stroke pada lansia terjadi pada dini hari, antara pukul 4 sampai 6 pagi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu di mana tubuh berada dalam posisi berbaring paling lama, dan jika posisinya salah, dampak kumulatif selama 6 sampai 8 jam bisa memicu bencana. Tekanan pada pembuluh darah yang berkelanjutan dikombinasikan dengan dehidrasi ringan saat tidur menciptakan kondisi sempurna untuk terbentuknya gumpalan darah. Tekanan darah yang secara alami meningkat di pagi hari juga menambah resiko. Yang paling mengkhawatirkan adalah
Banyak lansia yang mengabaikan gejala awal seperti pusing saat bangun, leher kaku, atau kesemutan pada tangan. Mereka menganggap ini sebagai hal wajar akibat usia. Padahal ini adalah sinyal peringatan dini dari tubuh bahwa ada yang tidak beres dengan sirkulasi darah. Jika kita tidak segera bertindak, kita bisa menyesal ketika sudah terlambat. Kita tidak bisa mengubah usia, tetapi kita bisa mengubah kebiasaan yang membahayakan. Mari, kita pahami lebih dalam bahaya posisi tidur yang fatal ini agar kita bisa menghindarinya. 1. Bahaya tidur telentang dengan posisi kepala terlalu rata. Banyak lansia menganggap tidur telentang adalah posisi paling aman dan natural. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, namun ada satu detail krusial yang sering diabaikan, yaitu ketinggian kepala relatif terhadap jantung. Tidur telentang dengan bantal yang terlalu tipis atau tanpa bantal sama sekali ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang mengancam kesehatan otak. Posisi ini membuat kepala Anda sejajar atau bahkan lebih rendah dari jantung, sehingga gravitasi tidak bisa membantu proses sirkulasi darah secara optimal. Ketika kepala berada di posisi yang terlalu rendah, darah yang dipompa jantung ke otak harus berjuang melawan gravitasi untuk kembali ke jantung. Akibatnya, darah cenderung terperangkap di pembuluh-pembuluh halus di kepala, menciptakan penumpukan berbahaya yang meningkatkan tekanan intrakranial, tekanan di dalam tengkorak. Bayangkan kepala Anda seperti balon yang diisi air berlebihan. Tekanan yang terus meningkat ini memberikan beban ekstra pada pembuluh darah yang sudah rapuh karena usia. Jika tekanan ini berlangsung berjam-jam setiap malam, pembuluh darah bisa tidak sanggup menahan dan akhirnya pecah, menyebabkan pendarahan otak yang fatal. Selain resiko pendarahan, posisi kepala yang terlalu rata juga menghambat aliran balik vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kotor kembali ke jantung untuk dibersihkan. Akibatnya, otak tidak hanya kekurangan pasokan oksigen segar, tapi juga tercekik oleh darah yang mengandung racun metabolisme. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak sehat bagi otak, terutama pada lansia yang sistem detoksifikasinya sudah menurun. Inilah mengapa bangun tidur dengan kepala pusing atau terasa berat bisa jadi alarm bahaya dari tubuh Anda. 2. Posisi tengkurap, pembunuh senyap, yang wajib dihindari. Jika ada satu posisi tidur yang harus benar-benar dihindari oleh lansia, itu adalah tidur tengkurap. Posisi ini adalah pembunuh senyap yang paling berbahaya. Namun ironisnya, banyak orang merasa sangat nyaman dengan posisi ini. Ketika tidur tengkurap, leher harus diputar secara ekstrim ke satu sisi selama berjam-jam. Bayangkan Anda memutar kepala 90 derajat dan mempertahankannya selama 6 hingga 8 jam. Rotasi ekstrim ini memberikan tekanan luar biasa pada arteri vertebralis dan arteri karotis, dua jalan raya utama yang mengangkut darah beroksigen dari jantung ke otak. Tekanan ini seperti menjepit selang air dengan kuat, aliran akan terhambat drastis atau bahkan terhenti total. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai vertebral artery compression, kompresi arteri yang bisa berakibat fatal. Otak adalah organ yang paling rakus oksigen di tubuh kita. Kekurangan oksigen, meski hanya dalam hitungan menit, bisa menyebabkan kematian sel-sel otak yang tidak dapat diperbaharui, memicu stroke iskemik. Yang lebih mengerikan, posisi tengkurap juga meningkatkan tekanan pada rongga dada, menghambat pernafasan optimal. Kombinasi aliran darah yang terganggu dan pasokan oksigen yang berkurang menciptakan badai sempurna untuk terjadinya stroke. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin tidur tengkurap memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan sirkulasi otak dibandingkan yang tidur dengan posisi lain. Jangan biarkan kenyamanan sesaat di malam hari merenggut kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa depan. 3. Bahaya tersembunyi di balik selimut yang menutupi kepala. Kebiasaan tidur dengan kepala tertutup selimut mungkin terasa hangat dan nyaman, terutama saat cuaca dingin. Namun kebiasaan ini menyimpan bahaya laten yang sangat serius bagi kesehatan otak lansia. Saat kepala tertutup rapat dengan selimut, Anda menciptakan ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang sangat terbatas, mirip seperti tidur di dalam plastik. Dalam kondisi normal, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kepala tertutup selimut, udara yang kita hirup adalah udara bekas yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Kadar oksigen dalam ruang selimut ini
terus menurun, sementara kadar karbon dioksida terus meningkat. Kondisi ini menciptakan hipoksia bertahap yang sangat berbahaya. Peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah memicu respon tubuh untuk melebarkan pembuluh darah otak, vasodilatasi, dalam upaya meningkatkan aliran darah. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah kaku dan rapuh, vasodilatasi mendadak ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang berbahaya. Lebih lanjut, kekurangan oksigen membuat darah menjadi lebih kental dan lengket. Darah kental sangat sulit dipompa oleh jantung, terutama melalui pembuluh-pembuluh halus di otak. Kombinasi peningkatan tekanan dalam kepala dan darah yang mengental menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan bekuan darah atau trombus yang bisa menyumbat pembuluh darah otak, memicu stroke iskemik. 4. Risiko tidur dalam posisi semi tegak. Beberapa lansia, terutama yang memiliki masalah pernafasan atau asam lambung, sering memilih tidur dalam posisi semi tegak di kursi malas atau sofa. Meskipun posisi ini mungkin memberikan kelegaan, tidur dalam posisi ini untuk waktu lama menyimpan risiko sirkulasi yang serius. Saat tubuh berada dalam posisi semi tegak, gravitasi bekerja melawan sistem peredaran darah. Darah cenderung terkumpul di bagian bawah tubuh, kaki, betis, dan paha, karena jantung harus bekerja ekstra keras melawan gravitasi untuk memompa darah kembali ke atas. Fenomena ini dikenal sebagai pooling atau penumpukan darah. Penumpukan darah di kaki bukan hanya menyebabkan bengkak atau kesemutan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah dalam, DVT, atau deep vein thrombosis. Bekuan darah ini seperti ranjau darat di dalam sistem peredaran darah. Kapan saja bisa lepas dan terbawa aliran darah menuju organ vital. Yang paling menakutkan adalah ketika bekuan darah lepas dari kaki dan terbawa ke otak. Bekuan yang bergerak ini disebut emboli, dan ketika menyumbat pembuluh darah di otak, terjadilah stroke emboli, jenis stroke yang seringkali lebih fatal. Studi menunjukkan bahwa risiko DVT meningkat hingga 5 kali lipat pada lansia yang sering tidur dalam posisi semi tegak. Selain itu, posisi ini juga tidak memberikan dukungan yang baik bagi tulang belakang yang dapat menyebabkan ketegangan otot, nyeri kronis, dan memperburuk kualitas tidur secara keseluruhan. Jangan korbankan sirkulasi darah yang sehat hanya demi kenyamanan semu. 5. Bahaya tidur miring dengan lengan terlipat. Posisi tidur miring memang sering direkomendasikan sebagai posisi yang relatif aman. Namun ada variasi yang sangat berbahaya, yaitu tidur miring dengan lengan terlipat di bawah kepala atau bantal. Kebiasaan ini sangat umum dilakukan, terutama oleh mereka yang merasa bantal kurang tinggi atau mencari posisi yang lebih nyaman. Sayangnya, kenyamanan sementara ini bisa berujung pada konsekuensi kesehatan yang serius. Ketika lengan terlipat di bawah kepala dalam waktu lama, terjadi kompresi atau penekanan pada bundel neurovaskular di area ketiak dan bahu. Bundel ini berisi arteri, vena, dan saraf penting yang mengatur sirkulasi darah ke lengan dan sebagian ke kepala. Kompresi berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang signifikan. Tekanan pada arteri subclavia, arteri besar yang berada di bawah tulang selangka, dapat mengurangi pasokan darah ke arteri vertebralis yang menuju ke otak. Meskipun tubuh memiliki sistem sirkulasi kolateral atau jalur alternatif, pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah menyempit, setiap gangguan tambahan pada aliran darah bisa menjadi tetes terakhir yang memecahkan gelas. Selain itu, kompresi saraf pada plexus brachialis dapat menyebabkan gejala neurologis yang mengkhawatirkan, kesemutan yang menetap, kelemahan otot, atau bahkan kehilangan sensasi pada lengan. Gejala-gejala ini sering disalahartikan sebagai kesemutan biasa, padahal bisa menjadi indikator awal gangguan sirkulasi yang lebih serius. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berkembang menjadi sindrom outlet thoracical yang secara langsung mempengaruhi aliran darah ke otak. 6. Dampak buruk tidur gelisah dan sering terbangun. Kualitas tidur yang buruk, yang ditandai dengan sering terbangun, gelisah, atau berganti-ganti posisi, bukan hanya masalah kenyamanan. Kondisi ini adalah indikator serius yang dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular dan meningkatkan risiko stroke secara dramatis. Sayangnya,
Banyak lansia menganggap tidur yang terfragmentasi sebagai bagian normal dari penuaan. Namun setiap kali tubuh terbangun dan berganti posisi secara tiba-tiba, ia mengalami perubahan hemodinamik, perubahan mendadak dalam tekanan darah dan aliran darah. Transisi dari posisi berbaring ke duduk atau sebaliknya menyebabkan fluktuasi tekanan darah yang pada lansia bisa mencapai 30-50 mmHg dalam hitungan detik. Perubahan drastis ini memberikan kejutan pada sistem kardiovaskular yang sudah rentan. Tidur yang terpotong-potong juga mengganggu fase tidur REM atau Rapid Eye Movement dan tidur dalam atau deep sleep, di mana tubuh melakukan proses detoksifikasi otak. Selama fase ini, sistem limfatik otak yang disebut sistem glimfatik membersihkan racun dan protein berbahaya seperti amyloid beta dari jaringan otak. Gangguan pada proses ini tidak hanya meningkatkan risiko stroke, tapi juga demensia dan Alzheimer. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lansia dengan kualitas tidur buruk memiliki kadar protein inflamasi yang lebih tinggi. Protein-protein ini menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah, endotelium, membuat pembuluh darah lebih rentan terhadap pembentukan plak aterosklerosis dan pembekuan darah. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan badai perpur untuk terjadinya stroke. Solusinya, ciptakan lingkungan tidur yang optimal, suhu 18-22 derajat Celcius, ruangan gelap dan tenang, hindari kafein 6 jam sebelum tidur, dan layar gadget 2 jam sebelum tidur. Jika masalah terus berlanjut, konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi kemungkinan sleep apnea atau gangguan tidur lainnya. 7. Kelalaian fatal. Melewatkan obat sebelum tidur. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan lansia adalah ketidakdisiplinan dalam mengonsumsi obat, terutama obat tekanan darah dan jantung sebelum tidur. Banyak yang menganggap telat 1 malam tidak apa-apa atau besok pagi diminum saja. Pandangan ini sangat keliru dan bisa berujung pada bencana kesehatan yang tidak dapat dipulihkan. Obat tekanan darah bekerja dengan mekanisme yang sangat presisi untuk menjaga stabilitas tekanan darah dalam rentang aman selama 24 jam. Ketika dosis malam dilewatkan, efek obat dari dosis pagi sebelumnya mulai menipis, terutama pada dini hari ketika tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah. Tanpa perlindungan obat, tekanan darah bisa melonjak drastis. Lonjakan tekanan darah mendadak pada dini hari, fenomena yang disebut morning surge, adalah periode paling berbahaya bagi lansia. Statistik menunjukkan bahwa 70% stroke hemoragik pendarahan otak terjadi antara pukul 4-8 pagi, tepat ketika tekanan darah mencapai puncaknya. Pembuluh darah yang sudah rapuh tidak mampu menahan tekanan tiba-tiba yang bisa mencapai 200-250 mmHg sehingga pecah dan menyebabkan pendarahan otak yang fatal. Begitu pula dengan obat jantung seperti beta blocker atau ACE inhibitor. Obat-obat ini tidak hanya mengatur tekanan darah, tapi juga menjaga ritme jantung tetap stabil dan mencegah pembentukan bekuan darah. Ketika terlewat, jantung bisa mengalami aritmia atau detak tidak teratur, yang memicu pembentukan bekuan darah di bilik jantung. Bekuan ini bisa lepas dan terbawa ke otak, menyebabkan stroke emboli yang seringkali lebih mematikan dibandingkan jenis stroke lainnya. Solusi: buat sistem pengingat yang tidak bisa diabaikan, alarm di ponsel, kotak obat harian dengan alarm, atau minta keluarga mengingatkan. Jangan pernah menganggap remeh jadwal minum obat, ini adalah asuransi jiwa Anda. 8. Bahaya suhu ruangan yang terlalu dingin. Tidur dalam ruangan yang terlalu dingin mungkin terasa segar dan nyaman, terutama di daerah tropis. Namun suhu dingin yang berlebihan dapat memicu respons fisiologis berbahaya yang meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Paparan dingin menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah sebagai mekanisme tubuh untuk mempertahankan suhu inti. Ketika suhu ruangan turun drastis, pembuluh darah perifer atau di kulit dan ekstremitas menyempit untuk mengurangi kehilangan panas. Darah yang terusir dari pembuluh perifer ini kembali ke sirkulasi sentral, meningkatkan volume darah yang beredar di organ-organ vital, termasuk otak. Peningkatan volume darah ini menyebabkan kenaikan tekanan darah yang bisa mencapai 20-30 mmHg dalam hitungan menit. Pada lansia, peningkatan tekanan darah mendadak ini sangat berbahaya. Pembuluh darah otak yang sudah mengalami arteriosklerosis atau pengerasan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tekanan yang cepat.
Akibatnya, pembuluh darah yang lemah bisa pecah. Suhu dingin juga meningkatkan viskositas atau kekentalan darah. Darah yang lebih kental sulit mengalir melalui pembuluh darah yang sudah menyempit, meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Kombinasi peningkatan tekanan darah dan darah yang mengental menciptakan kondisi ideal untuk terjadinya baik stroke hemoragik maupun stroke iskemik. Solusi, jaga suhu ruangan tetap nyaman di kisaran 20-24 derajat Celcius. Gunakan selimut berlapis untuk mengatur kehangatan dan pastikan leher dan kepala tidak terpapar udara dingin langsung dari AC atau kipas angin. 9. Risiko makan berat dan konsumsi alkohol sebelum tidur. Kebiasaan makan malam yang terlalu larut atau mengonsumsi alkohol sebelum tidur menciptakan badai sempurna dalam sistem kardiovaskular yang dapat memicu stroke. Banyak lansia tidak menyadari bahwa apa yang mereka konsumsi di malam hari memiliki dampak langsung terhadap risiko stroke pada dini hari. Ketika mengonsumsi makanan berat sebelum tidur, tubuh mengalihkan sebagian besar aliran darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Pengalihan darah ini menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otak, terutama selama fase tidur ketika aktivitas jantung dan tekanan darah secara alami menurun. Proses pencernaan juga meningkatkan aktivitas syaraf simpatis yang memicu pelepasan hormon-hormon stres. Hormon ini menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan detak jantung, menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan oksigen otak. Alkohol memiliki efek yang lebih kompleks dan berbahaya. Meskipun pada awalnya menyebabkan vasodilatasi yang menurunkan tekanan darah, efek ini bersifat tersementara. Setelah 4-6 jam, terjadi rebound effect di mana tekanan darah melonjak lebih tinggi daripada sebelumnya. Fenomena ini terjadi tepat pada dini hari, ketika lansia paling rentang terhadap stroke. Alkohol juga menyebabkan dehidrasi yang membuat darah menjadi lebih kental dan lengket, meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Solusi, hentikan makan 3 jam sebelum tidur. Jika merasa lapar, konsumsi cemilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat. Hindari alkohol sama sekali, atau jika terpaksa, batasi maksimal 1 gelas kecil dan minum 4 jam sebelum tidur dengan banyak air putih. Setelah memahami berbagai bahaya yang mengancam, saatnya kita fokus pada solusi praktis yang dapat langsung diterapkan mulai malam ini. Posisi tidur terbaik untuk lansia adalah miring kiri dengan beberapa modifikasi penting. Posisi ini memiliki keunggulan fisiologis, yaitu membantu kerja jantung dalam memompa darah, mengurangi tekanan pada pembuluh darah besar, dan memperlancar aliran balik vena ke jantung. Letakkan bantal utama di bawah kepala dengan ketinggian yang pas agar leher tetap lurus, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gunakan bantal kecil di antara lutut untuk menjaga tulang belakang tetap lurus dan mengurangi tekanan pada sendi pinggul. Posisikan lengan bawah sedikit ke depan tubuh, bukan di bawah tubuh, untuk menghindari kompresi pembuluh darah dan syaraf. Lengan atas dapat diletakkan di atas bantal kecil untuk kenyamanan ekstra. Ini adalah posisi tidur yang paling direkomendasikan para ahli untuk mencegah stroke dan meningkatkan kualitas tidur. Selain posisi, ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Jaga suhu ruangan di kisaran 20 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 60%. Pastikan ruangan gelap dan tenang. Hindari sumber cahaya biru dari gadget minimal 2 jam sebelum tidur. Minum segelas air putih hangat 30 menit sebelum tidur untuk mencegah dehidrasi malam hari. Lakukan peregangan ringan pada leher dan bahu selama 5 menit untuk melancarkan sirkulasi. Dan yang terpenting, pastikan semua obat sudah diminum sesuai jadwal, jangan pernah terlewatkan. Bapak dan Ibu, sangat penting untuk mengenali tanda-tanda peringatan dini yang mungkin muncul akibat posisi tidur yang salah atau gangguan sirkulasi lainnya. Jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh, meski tampak sepele. Pusing hebat saat bangun tidur yang tidak hilang setelah 15 hingga 20 menit adalah tanda serius. Ini bisa mengindikasikan gangguan aliran darah ke otak selama tidur. Sakit kepala yang terasa berdenyut, terutama di area belakang kepala atau leher, juga perlu perhatian khusus. Kesemutan atau mati rasa pada satu sisi tubuh, meski hanya berlangsung beberapa menit, bisa jadi gejala TIA atau Transient Ischemic Attack atau mini stroke. Ini adalah peringatan bahwa stroke yang lebih besar mungkin akan terjadi. Sering terbangun dengan sesak napas atau merasa tercekik bisa mengindikasikan sleep apnea atau gangguan sirkulasi.
Berkeringat dingin di malam hari tanpa sebab yang jelas, bukan karena suhu panas, bisa menjadi tanda tubuh sedang berjuang mengatasi gangguan sirkulasi. Jika mengalami kombinasi 2 atau lebih gejala di atas, jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter. Stroke adalah kondisi time sensitive. Setiap menit yang terlewat dapat berarti kerusakan otak permanen. Ingatlah konsep FAST, face, arms, speech, time. Waktu adalah kunci. Banyak informasi yang beredar di masyarakat tentang posisi tidur, namun tidak semuanya akurat. Mari kita luruskan beberapa mitos yang sering menyesatkan lansia dan keluarga mereka. Mitos 1, tidur telentang selalu paling sehat. Faktanya, tidur telentang memang baik untuk tulang belakang, namun bisa berbahaya jika kepala terlalu rendah. Posisi ini juga tidak ideal untuk lansia dengan sleep apnea atau GERD, reflux asam lambung, karena dapat memperburuk gejala. Mitos 2, bantal yang keras lebih baik untuk lansia. Faktanya, bantal harus disesuaikan dengan bentuk dan kelengkungan alami leher. Yang terpenting adalah bantal dapat mempertahankan alignment kepala, leher, dan tulang belakang. Bantal yang terlalu keras dapat menyebabkan ketegangan otot leher, sementara yang terlalu lembek tidak memberikan dukungan yang cukup. Mitos 3, lansia butuh tidur lebih sedikit. Faktanya, kebutuhan tidur lansia memang sedikit berkurang, 7 hingga 8 jam. Namun kualitas tidur menjadi jauh lebih penting. Tidur yang terpotong-potong atau tidak nyenyak dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Mitos 4, kesemutan saat bangun tidur adalah hal normal. Faktanya, kesemutan yang sering atau berlangsung lama bukan bagian normal dari penuaan. Ini bisa menjadi tanda gangguan sirkulasi, kompresi syaraf, atau gejala awal stroke. Selalu konsultasikan dengan dokter jika gejala ini berulang. Mengubah kebiasaan tidur yang sudah berlangsung puluhan tahun memang tidak mudah, namun sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan bertahap. Minggu 1-2, persiapan dan adaptasi awal. Mulailah dengan menyiapkan perlengkapan tidur yang tepat. Investasikan dalam bantal berkualitas baik yang dapat menopang leher dengan sempurna. Jika selama ini tidur dengan bantal tipis, tambahkan ketinggian secara bertahap 1-2 cm setiap beberapa hari hingga mencapai tinggi ideal. Praktekkan posisi tidur baru selama 15-20 menit sebelum tidur sambil membaca buku. Ini membantu tubuh familiar dengan posisi baru tanpa tekanan harus langsung tertidur. Minggu 3-4, penguatan kebiasaan baru. Mulai gunakan barrier atau penghalang untuk mencegah kembali ke posisi lama. Bantal tubuh bisa diletakkan di belakang punggung untuk mencegah berguling ke posisi telentang atau tengkurap. Jika terbiasa tidur tengkurap, letakkan bantal di depan dada. Buat jurnal tidur sederhana untuk mencatat kualitas tidur dan gejala yang dirasakan saat bangun. Ini membantu mengidentifikasi posisi mana yang memberikan tidur terbaik. Minggu 5-8, stabilisasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini, tubuh mulai terbiasa dengan posisi baru. Lakukan fine-tuning pada pengaturan bantal dan lingkungan tidur. Libatkan pasangan atau keluarga untuk membantu memantau posisi tidur. Mereka dapat membantu mengingatkan atau membantu reposisi jika Anda tanpa sadar kembali ke posisi lama saat tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menyelami berbagai aspek penting tentang posisi tidur dan keselamatan otak, saya ingin menegaskan sekali lagi, stroke bukan hanya soal genetik atau takdir. Banyak kasus stroke pada lansia sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan sederhana dalam rutinitas sehari-hari, termasuk cara kita tidur. Ingatlah kisah Ibu Isna di awal video ini. Beliau nyaris kehilangan segalanya karena kebiasaan tidur yang salah selama puluhan tahun. Namun dengan perubahan yang tepat dan konsisten, beliau kini bisa menikmati masa emasnya dengan sehat dan bahagia. Ini bisa menjadi cerita Anda juga. Jangan menunggu sampai gejala muncul atau hingga terjadi stroke baru bertindak. Mulai malam ini juga, evaluasi posisi tidur Anda. Perhatikan tinggi bantal, posisi tubuh, suhu ruangan, dan semua detail yang telah kita bahas. Ingat, mencegah selalu lebih mudah, murah, dan efektif daripada mengobati. Mari kita berkomitmen bersama untuk memprioritaskan kesehatan tidur sebagai investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas tips praktis lainnya untuk menjalani masa emas dengan sehat, bahagia, dan bermartabat. Selamat malam yang nyenyak dan sehat untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan lain seputar kesehatan lansia yang ingin Anda diskusikan?